Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus yang berbahaya ini, keluarga kita, saudara kita dan teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun video ini dibuat untuk menindaklanjuti matkul dari manajemen SDM. Adapun pelajaran ini yang dibimbing oleh Ustaz Zuna Al-Fadil, Ustaz Sobih Al-Mukarram. Yang pertama adalah, mungkin kita langsung masuk ke subtemanya. Yang pertama adalah di antaranya yang akan saya bahas nanti, yaitu pertama proses perencanaan SDM, kemudian ada juga rekrutmen SDM, juga ada proses seleksi SDM, kemudian penempatan SDM, pendidikan dan pelatihan SDM sampai pengembangan SDM. Jadi mudah-mudahan ini akan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya yang mendengarkan. Yang pertama adalah kita masuk ke proses perencanaan. Dalam hidup ini kita harus tahu setiap yang kita mau atau setiap yang kita lakukan pasti memiliki perencanaan terlebih dahulu. Kalau dalam istilah Islam dinamakan niat. Inna a'malu bin niat. Jadi semua yang kita lakukan pasti kita berniat dahulu. Kalau di sini dinamakan perencanaan. Kita merencanakan sesuatu yang akan kita laksanakan. Kalau di sini kita merencanakan proses SDM atau proses pengelolaan SDM, seperti itu. Prosesnya apa saja? Yang pertama rekrutmen. Setelah kita tadi merencanakan, kemudian kita masuk ke dalam rekrutmen. Seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah rekrutmen lebih kurang artinya adalah merekrut atau mengumpulkan SDM untuk nanti akan dijadikan proses seleksi. Jadi kenapa kita harus merekrut? Karena jika kita merekrut semua SDM, kita dapat menyeleksi atau memilih yang lebih baik di antara semuanya. Jadi kita tidak main comot, dia aja. Enggak, jadi kita tahu kelebihan, kekurangan, skill dan kapasitas SDM tersebut dengan persaingan yang bagus, tanpa model kayak saya bilang tadi, comot, model ngambil. Jadi kita tahu skillnya, kemampuannya sampai di mana, dan itu menjadi pertimbangan kita semuanya. Kemudian kita masuk ke seleksi tadi. Seperti sebelumnya ada rekrutmen tadi, setelah semuanya terkumpul, mulailah ada proses seleksi. Jadi dalam seleksi inilah kita menguji atau mengetes semua SDM yang cocok di bidang perusahaan atau di lembaga kita, seperti itu. Jadi dengan banyaknya SDM yang terkumpul, mereka bersaing. Kita dapat menentukan yang mana SDM yang baik untuk menempati lembaga atau perusahaan yang kita miliki, seperti itu. Dengan adanya proses seleksi ini,
kita dapat mengetahui sampai setingkat mana skill SDM yang dimiliki, sampai setingkat mana kapasitas yang dimiliki, sampai setingkat mana kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut. Jadi kita yakin dengan kemampuannya, bukan sekedar seperti saya ngomong tadi comot, enggak. Kita tahu kemampuannya dengan hasil seleksi tersebut, jadi jelas hasilnya. Kemudian setelah proses seleksi, adanya proses penempatan. Setelah kita seleksi, SDM yang terpilih kita tempatkan di bidang yang tepat, di bidang yang skillnya nyambung. Jadi jika dia, contohnya misalnya, jika ada SDM yang mempunyai skill desain grafis misalnya, kita letakkan di desain grafis, so poster. Jangan kita letakkan di bagian yang lain, karena skillnya di situ. Jika kita letakkan di bagian lain, akan menghambat pekerjaan atau minimal memperlambat pekerjaan, seperti itu. Jika dia punya skill di bidangnya, akan lebih cepat kerjanya dan lebih berkualitas hasilnya. Lebih kurang seperti itu. Kemudian di sini adanya pendidikan dan pelatihan. Mengapa harus ada pendidikan dan pelatihan? Seperti yang kita ketahui, di era dewasa ini atau era milenial ini, persaingan semakin ketat. Jika tidak adanya pelatihan dan pengembangan, maka jika tidak ada pengembangan tadi, kita bisa saja kalah dengan perusahaan atau lembaga yang lainnya, seperti itu. Jika tidak ada pengembangan dan pelatihan, bisa saja skill yang SDM miliki bisa tertinggal dengan lembaga atau perusahaan yang setiap hari mengupgrade dirinya untuk memperbaiki perusahaannya, seperti itu. Makanya adalah pelatihan dan pengembangan, seperti itu. Dan pengembangan ini bisa misalnya mengevaluasi hasil kerja yang dulu tidak bagus menjadi lebih bagus. Misalnya seperti tadi, misalnya contohnya desain grafis yang kurang, misalnya desainnya terlalu ini atau terlalu ini, bisa diperbaiki dari pelatihan dan pengembangan, dari pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan pelatihan ini dapat membentuk karakter baru seorang SDM, maksudnya SDM menjadi lebih baik dan siap bersaing dengan lembaga dan perusahaan yang lainnya. Kemudian adanya pengembangan. Setelah adanya pendidikan dan pelatihan, ada pengembangan. Maksudnya adalah setiap yang perusahaan miliki harus dikembangkan. Maksudnya seperti saya bilang tadi, harus di-upgrade menjadi lebih baik. Jika tidak ada upgrade, bisa jadi akan kalah dengan perusahaan lain, dan dampaknya kepada customer dan masyarakat. Masyarakat akan selalu melihat mana lembaga atau perusahaan yang lebih baik, dan itu menjadi target konsumen. Jika nama kita tertinggal, pastinya konsumen akan meninggalkan pula perusahaan kita atau lembaga kita atau produk kita, seperti itu. Jika nama kita, brand kita terkenal, pastinya konsumen akan berbondong-bondong akan
masuk kepada perusahaan kita atau menjadi konsumen tetap dalam perusahaan kita. Ini yang perlu kita garis bawahi dan sangat penting. Ini adalah menjadi barometer kemajuan suatu lembaga dan perusahaan yang dibawahi, perusahaan yang dibawahi. Kemudian apa saja kendala yang dapat kita. Oke teman-teman semuanya, jadi intinya adalah gimana kita merekrut SDM yang tepat. Jika kita merekrut SDM yang salah atau yang kurang mumpuni, atau skill yang kurang, atau kemampuan atau pengetahuan lah yang kurang, pastinya akan berimbas kepada perusahaan atau lembaga yang kita naungi tersebut. Jika jika SDM-nya kurang, otomatis ini menjadi pengaruh besar buat lembaga yang ada yang kita naungi. Kalau saya ulangi lagi. Jadi intinya semua tuh di SDM. Jika SDM-nya bagus, insya Allah di lembaga atau perusahaan akan bagus. Apalagi adanya tadi pengembangan pelatihan akan menjadi atau membantu SDM menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Istilahnya mengupgrade kapasitas diri lah, atau memperbaiki kapasitas diri yang tidak baik, atau misalnya perusahaan menyelesaikan pekerjaan terlalu lambat temponya. Dengan ada pelatihan dan pengembangan tersebut akan menjadi lebih cepat dan efisien waktunya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.